Balapan apa ya? Balapan kuda. Oh, balapan kuda. Bagus ya. Capek nggak? Ya. Nggak capek, seneng ya? Ya. Siapa yang menang? Masal. Aku. Yang menang siapa? Sama Mas Al Mas Hasan. Mas Al sama saya sama. Oh, Jadi ya. juara 2, Mas Al juara 1. Kudanya Mas Al bisa terbang nggak? Ya. Nggak bisa. Soalnya kenapa? Kalau nggak ada sayapnya. Oh, nggak ada sayapnya ya. Kalau ada sayapnya, Bisa terbang. yang nggak bisa terbang. Nah, aku punya cerita Mas Al. Zaman dahulu itu ada kuda yang bisa terbang. Kudanya itu kecepatannya melebihi kecepatan dari pesawat jet. Sangat cepat. Kecepatannya itu cuma dengan kedipan mata. Satu kedip itu sudah bisa sampai langit. Cepet sekali kan? Nah, ceritanya itu ada pada Isra Mi'raj. Berarti perjalanan malam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan setelahnya, yaitu ke Sidratul Muntaha. Pada suatu malam, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad yang saat itu berada di Al-Hijr. Nah, malaikat Jibril itu mengajak Nabi Muhammad ke sumur terdekat yang ada di Ka'bah untuk dibelah dadanya. Karena apa? Untuk membersihkan hati. Kemudian Nabi Muhammad naik ke punggung buruk untuk perjalanan Isra, yaitu dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, kecepatan buruk itu sekedip mata saja Mas, sudah sampai ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tadi, bus, benar ya? Cus, coba. Jadi satu kedepan, masalah kedep itu sudah sampai ke tempat tujuan. Berarti kan cepet banget masalah ya. Nah, sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad masuk ke dalam sebuah masjid untuk sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dengan membawakan 2 gelas minuman. Yang satu minumannya berisi susu di tangan kanannya, yang satu di tangan kiri berisi hammer atau minuman yang memabukkan. Nah, ini malaikat Jibril, wahai Nabi, pilihlah salah satu minuman yang berada di tanganku ini. Pilih mana coba Nabi Muhammad? Pilih susu apa hammer? Susu. Nabi Muhammad memilih susu karena susu menyehatkan. Kalau Mas Al disuruh milih hammer sama susu, pilih yang mana? Susu. Pilih susu. Mas Al masih minum susu? Susu apa? Susu coklat. Oh, pakai dot apa pakai gelas? Pakai gelas. Kalau ada di sini dengan HP. HP ya yang pakai dot. Nah, kenapa Nabi Muhammad tidak memilih hammer? Karena hammer itu memabukkan dan minuman haram dilarang oleh Allah. Nabi Muhammad. Nah, setelah meminum susu, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad naik buruk lagi. Gimana tadi naik buruknya? Terbang ke atas langit satu, yaitu langit satu merupakan langit dunia. Pertama, malaikat Jibril mendatangi penjaga pintu langit pertama, yaitu
Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa yang datang? Aku, Malaikat Jibril. Siapa yang bersamamu? Nabi Yang Muhammad. bersamaku Nabi Muhammad adalah tamumu. Baiklah, aku akan membuka pintu. Dibukalah pintu langit pertama. Assalamualaikum, wahai Nabi Muhammad. Jawab Nabi Muhammad, waalaikumsalam. Di dalam perjalanan di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan sesosok lelaki dan dua roh yang berada di kiri dan di kanan. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa roh yang ada di kanan dan roh yang ada di kiri? Kemudian Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa roh yang berada di kanan adalah roh-roh orang yang beriman, sedangkan roh yang di kiri adalah roh orang yang sengsara. Jadi roh yang di kanan itu tertawa, senang, bahagia, dan roh yang di kiri itu menangis sedih. Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan laki-laki. Malaikat Jibril, siapakah laki-laki itu? Tanya Nabi Muhammad. Dia adalah manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Nah, kemudian Nabi Muhammad dan Nabi Adam itu berbincang-bincang. Setelah selesai berbincang-bincang, Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke langit kedua dengan naik buraq. Gimana naik buraq? Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Setelah berbincang-bincang, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya naik buraq lagi ke langit ketiga. Ayo naik buraq lagi. Buraq tiga. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu sosok yang sangat tampan. Masa tahu nggak Nabi yang paling tampan itu siapa? Nabi yang paling tampan itu Nabi Yusuf, memiliki paras yang sangat tampan. Di langit ketiga, Nabi Yusuf berbincang-bincang dengan Nabi Yusuf. Yusuf. Ya, Nabi Yusuf. Itu di langit ketiga, Malaikat Jibril memperlihatkan kepada Nabi Muhammad yaitu siksaan untuk orang yang memakan harta anak yatim, yaitu orang tersebut dihukum dengan memakan bara api yang sangat panas, disuruh makan masalah. Terus lagi setelah perjalanan di langit ketiga, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit keempatnya naik buraq. Ayo naik buraq lagi. Jatuh. Nah, setelah itu Nabi Muhammad melanjutkan lagi ke langit keempat dengan naik buraq. Wush. Sampainya di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian Nabi Muhammad di situ diperlihatkan siksaan bagi orang yang membicarakan orang lain, yaitu dipotong lidahnya dengan besi yang sangat panas. Ih, gimana rasanya ya Mas Al? Panas sekali. Pasti sakit sekali ya. Dan lagi ke langit kelima dengan naik gimana tadi naik buraqnya?
Setelah itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Nah, di langit kelima Nabi Muhammad juga diperlihatkan siksaan bagi orang yang tidak menutup aurat. Jadi perempuan yang tidak menutup aurat itu siksaannya adalah rambutnya digantung ke besi panas sampai copot, lalu dikembalikan lagi, digantung lagi, dikembalikan lagi, digantung lagi dengan besi yang sangat panas. Bagaimana siksaannya? Menakutkan bukan? Nah, selanjutnya Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit ke-6, yaitu bertemu dengan Nabi Musa. Nah, setelah berbincang-bincang panjang lebar dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke langit ke-7. Langit ke-7. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Nah, di langit ke-7 Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Betapa indahnya surga. Ada sungai-sungai yang mengalir, yang banyak ikannya. Ada kolam susu, kolam madu, terus banyak buah-buahan, banyak makanan, banyak pohon-pohon yang rindang. Setelah diperlihatkan surga, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Namun perjalanan ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad tidak ditemani oleh malaikat Jibril, karena malaikat Jibril tidak bisa naik untuk bertemu Allah. Yang bisa hanya Nabi Muhammad. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Namun Nabi Muhammad tidak bisa melihat Allah dengan matanya, namun dengan mata hati. Nah, di sana di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam. Setelah mendapatkan perintah sholat 50 kali dalam sehari, Nabi Muhammad turunlah ke langit ke-6 untuk bertemu Nabi Musa. Nah, di sana Nabi Musa memberikan saran kepada Nabi Muhammad untuk memikirkan umatnya. Apakah mampu umatnya itu sholat 50 kali dalam sehari? Nah, setelah itu Nabi Muhammad disuruh untuk meminta keringanan sholat oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Muhammad kembali lagi ke Sidratul Muntaha untuk menemui Allah. Di sana di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad memintalah kekurangan jumlah rakaat sholat. Akhirnya diturunkan dari 50 kali menjadi 10 kali dalam sehari. Nah, setelah mendapatkan keringanan sholat lagi dari 10 kali dalam sehari dikurangi menjadi 5 kali dalam sehari, Nabi Muhammad turun ke langit ke-6. Kemudian Nabi Muhammad menerima perintah sholat itu dan tidak mau menguranginya lagi. Karena apa? Karena malu malu sama Allah, karena sudah diberikan begitu banyak keringanan. Nah, sholat 5 kali dalam sehari itu Masal sudah melaksanakan belum? Belum ya, sholatnya masih bolong-bolong ya. Nah, sholatnya itu apa aja sih Masal? Yang 5 kali itu apa aja? Ada Isya. Sholat apa? Yang pertama sholat subuh. Yang kedua sholat duhur. Kemudian sholat apa lagi? Asar. Terus Maghrib. maghrib.
maghrib. Yang kelima sholat Isya. Jadi Mas As harus sholat dalam sehari itu 5 kali ya Mas Al ya. Sholatnya nggak boleh bolong-bolong ya. Sip. Nah, sholat 5 kali dalam sehari itu pahalanya sama dengan sholat 50 kali dalam sehari. Nah, Allah itu sangat menyukai orang-orang yang sholat. Karena apa? Karena orang yang sholat itu mengingat Allah. Nah, setelah perjalanan Isra Mi'raj usai, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril dengan naik buruk kembalilah ke Masjidil Aqsa, ke bumi, turun naik buruk Sampai ngadap di tanah. iya. Terus kemudian Nabi Muhammad masuk ke dalam masjid. Nabi Muhammad menurunkan roh-roh nabi terdahulu. Jadi semua nabi-nabi yang diketemui waktu perjalanan Isra Mi'raj itu turun untuk sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad menjadi imam sholat di sana. Setelah selesai sholat, Nabi Muhammad kembali ke Masjidil Haram yang ada di Mekah, naik buruk. Nah, kembalinya Nabi Muhammad itu sebelum pagi hari menjelang. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu cuma semalam saja Mas Al. Semalam sudah bisa naik ke atas langit, kemudian turun ke langit lagi. Berarti peristiwa Isra Mi'raj itu sangat cepat. Cuma kedipan mata, jadi satu kedip mata sudah sampai ke langit, ke atas langit, dan satu kedipan mata lagi bisa sampai ke bumi. Jadi cukup sekali sekali hikmah yang bisa diambil dalam perjalanan Isra Mi'raj, yaitu yang pertama, perjalanan Isra Mi'raj sendiri itu merupakan penghiburan kepada Nabi Muhammad yang sangat sedih waktu itu karena meninggal istrinya yang bernama siapa? Ayo, Khadijah. Meninggal istrinya yang bernama Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Nah, jadi hikmah yang diambil yaitu ketika Nabi Muhammad ditimpa masalah musibah yang bertubi-tubi, Nabi Muhammad tetap sabar dalam menjalani kehidupannya. Nah, untuk itu sikap sabar Nabi Muhammad juga harus dicontoh oleh Mas Al. Contohnya sikap sabar Mas Al apa? Ketika Mas Al mengaji ya, Mas Al waktu mengaji itu nggak bisa-bisa, nggak boleh putus asa, harus sabar, harus belajar terus, diulang-ulang terus menerus ya Mas Al ya? Iya. Iya. Hikmah kedua yang bisa diambil dalam perjalanan Isra Mi'raj yaitu melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Asal sudah sholat tepat waktu belum? Belum, di malam ini. Nanti malam sholat ya harus tepat waktunya. Misalkan ini waktunya sholat asar, masal kalau dengar suara adzan itu harus bergegas sholat ya. Karena apa? Karena kita harus merasa malu sama Allah kalau sholatnya nggak tepat waktu. Karena apa? Karena kemurahan Allah yang memberikan keringanan waktu sholat, yaitu dari 50 kali menjadi berapa kali? 5 kali. Jadi 5 kali. Harus tepat waktu ya Mas Al ya kalau sholat ya. Ya. Jadi sip, sholat tepat waktu. Adzan. Yuk sholat yuk. Yuk. Yuk.